Pak Teguh minta pendapatnya tentang ada wacana tentang kenaikan gaji dari anggota DPR kita. Iya. Melihatnya dengan suasana rakyat kita yang sedang kesusahan dan lapangan pekerjaan yang sempit, banyak pengangguran dan segala macam. Melihat melihat hal itu, Pak Teguh melihatnya menyikapinya seperti apa, Pak? Yang menaikkan gajinya siapa? Dari DPR mengajukan ke Presiden untuk kenaikan gaji untuk kesejahteraan mereka. Presiden udah nyetujui belum tuh? Sejauh ini belum. Belum ya. Ini kan kita harus lihat dong bagaimana keadaan ekonomi, Ya. bagaimana perekonomian ya atau sepak terjang perputaran perbelanjaan dan pendapatan negara. Baru kalau memang surplus atau tercukupi boleh minta naik gaji atau tunjangan-tunjangan lainnya. Bagus Presiden belum menyetujui. Kan selama ini yang saya tahu Presiden itu kan justru melakukan efisiensi. Belanja-belanja yang tidak penting, kunjungan-kunjungan studi banding dan rapat-rapat atau yang hal lainnya yang sifatnya pemborosan, Presiden sudah mencanangkan untuk melakukan efisiensi secara menyeluruh. Daerah-daerah juga seperti itu. Nah ini kok DPR minta-minta seperti itu gitu loh. Harusnya tidak pada tempatnya lah gitu. Emang kurang apa? Ya, gaji yang selama ini diterima itu apakah masih kurang? Apa tidak merasa tercukupi gitu. Rakyat saja yang bekerja dengan susah payah, banting tulang pepatah katanya, ya, itu pendapatannya impas-impas saja. Padahal harus menyekolahkan anaknya, harus menjaga kesehatan keluarganya. Belum untuk yang makan, katanya saatnya makan bergizi untuk keluarganya. Ini kan tidak seimbang, Mas. Keselarasan, keseimbangan dari kenyataan realitas bagaimana ditanyakan tadi bahwa masyarakat banyak pengangguran, ekonominya sulit, bahkan kok dibilang hidupnya susah, gila. Itu kok masih juga ada kemauan untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri, tidak berorientasi pada kepentingan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat luas rakyat Indonesia. Padahal masyarakat luas rakyat Indonesia itu adalah para pemilihnya, para anggota DPR yang sekarang duduk di Senayan itu. Perhatikan dong harus itu dia. Harusnya utamakan konstituennya supaya lebih sejahtera, makmur kehidupannya, tercukupi segala kebutuhan hidup di Republik ini. Baru karena keadaan masyarakatnya sejahtera, makmur, tercukupi dari perjuangan wakil-wakil yang telah dia pilih saat pemilu atau saat coblosan, orang-orang kampung taunya, itu dia akan semakin semangat dan sudah mendarah daging, itulah pilihanku. Tidak salah pilihanku. Karena apa? Mereka memperjuangkan kehidupanku bersama keluarga dan masyarakat desaku atau wilayah kabupaten kotaku. Itu harusnya seperti itu. Tetapi juga kita lihat apakah Presiden memandang saat ini keuangan Republik ini udah berlebihan gitu loh. Sehingga udah kita kabulkan sajalah. Karena DPR kan mitra kita. Kalau nanti nggak kita kabulkan, ada usulan-usulan apa tujuan-tujuan kita yang dikontrol oleh mereka, nanti direcokin. Takut sama anggota DPR misalnya. Ya bisa saja tuh nanti dipenuhin. Ini hitung-hitungannya hitung-hitungan politis. Ya. Tidak realistis nantinya. Kenapa? Kalau realistis, seperti Bapak tanyakan tadi, karena masyarakat kan masih susah. Ya kan? Banyak pengangguran, pendapatan nggak jelas, untuk menghidupkan sehari-hari juga belum tentu mampu mereka-mereka. Terus ada usulan naik gaji buat anggota DPR. Tetapi karena hubungan Presiden dengan DPR adalah hubungan mitra, jika kebijakan-kebijakannya nanti dikritisi atau ditolak atau tidak disetujui oleh DPR, buat Presiden juga sangat riskan. Nah ini nanti harus ditanyakan dari pihak Presiden sebagai kepala pemerintahan itu, bagaimana keadaan perekonomian di Indonesia? Apakah kenaikan itu pantas dan sudah saatnya saat ini dikabulkan atau bagaimana? Itu. Tapi kalau saya dengar, Presiden kan mau ngutang lagi, ya kan?
mau menambah utang lagi sampai berapa ratus triliun tuh, seperti itu. Dan ini dilema buat bangsa kita, buat pemerintah kita. Nah, dilema pemerintah juga turun dilema rakyatnya. Inilah yang sangat memprihatinkan buat kita, ya, bahwa kita nih dibuktikan seluruh dunia mengakui bahwa Republik Indonesia ini sumber daya alamnya luar biasa, kekayaan alamnya luar biasa. Tapi nyatanya segala sesuatunya seperti ini adanya. Bahkan untuk meningkatkan pendapatan negara pun diambil dari kegiatan rakyatnya. Seperti itulah. Nah, kegiatan rakyatnya apa? Boleh dilihat kan, menyangkut masalah pungutan-pungutan lainnya. Ya, misalnya segala sesuatu, orang banyak sekarang bilang menyangkut masalah ya pungutan-pungutan untuk kepentingan negara lah. Itu seperti itu. Ini sangat disayangkan sampai terjadi seperti itu. Tapi kalau misalnya presiden dengan menteri-menterinya, coba misalnya Menteri Pertanian yang begitu kuat, ya, ingin supaya tentang swasembada pangan tidak perlu impor, dia genjot terus. Itu kita salut gitu. Nah, harusnya presiden nanti akan memilih menteri-menteri yang punya tipikal seperti itu supaya kita mampu hidup mandiri, mampu membiayai kehidupan rakyat atau bangsanya sendiri. Seperti itu. Itu. Harusnya seperti itu. Kan Pak Presiden dulu juga waktu kampanye juga mengatakan seperti itu kan, swasembada pangan, bahkan transportasi gratis, kesehatan juga gratis, banyak macam lah seperti itu. Kita bangga seperti itu. Mudah-mudahan kita doakan supaya tidak lama lagi bisa terlaksana hal seperti itu. Seperti itu. Pak, tapi kan kalau dilihat dari keseluruhan, maksudnya dari kinerjanya anggota DPR kita yang merupakan suara rakyat, apakah sudah mengaplikasikan bahwa anggota DPR itu sudah mewakili aspirasi dari rakyat sehingga akhirnya mereka ingin menuntut kenaikan gaji? Akankah ini menjadi bumerang juga bagi DPR sendiri, Pak, ketika nanti rakyat akan mencibir mereka itu sendiri? DPR sudah tahu rumusnya tentang itu. Kan bisa saja minta naik gaji itu adalah untuk konstituennya. Misalnya seperti itu. Tapi saya yakin tidak lah. Dia sudah tahu. Dia bisa ngukur. Ya. Juga ngukur presiden ini mau berteman baik nggak dengan kita. Bermitra baik dengan kita. Ini kan nanti hitung-hitungan politik nanti jatuhnya. Seperti itu. Rakyat biar menilai rakyat. Pantas nggak wakil yang kamu pilih tempo hari ini benar-benar menyuarakan suara rakyat, kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Nanti biar masyarakat yang menilai. Apalagi kalau sering kita dengar bahwa saat pemilihan pun ada nilainya kan. Nah itu kan seolah kan bisa saja berpendapat, lo kan sudah kita bayar nilainya. Ini dilema politik ya yang sangat kental di sini. Nah cerdas-cerdaslah masyarakat ya untuk menilai pilihannya. Seperti itu. Pak, mungkin ada ini nggak, tolak ukur ketika DPR mengajukan kenaikan gaji kepada presiden harus, ya saya setujui angka DPR menaikkan gaji, tapi kamu harus begini. Ada tolak ukur nggak harus ditetapkan oleh presiden agar kenaikan gaji yang diinginkan oleh DPR itu dapat sesuai dengan keinginan dari rakyat, Pak? Harus ada tolak ukur. Nggak bisa. Karena untuk ketentuan itu harus dibicarakan juga dengan pihak DPR. Itu seperti kan harus undang-undang yang aturnya itu. Jadi nggak bisa membuat kebijakan tersendiri. Dan dia tidak bisa ngatur DPR. Seperti itu ya. Iya. Mungkin terakhir, Pak, apa pesan moral yang bisa disampaikan dengan wacana seperti ini? Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, kembali ke fitrah. Kita manusia ini hidup, siapapun, apapun jabatannya, kedudukannya, posisinya, sebagai manusia yang seutuhnya, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, harus selalu punya niat baik. Setelah punya niat baik, terus berbuat kebaikan. Dengan berbuat kebaikan, kita selalu berdoa agar dalam menjalankan hidup, kita akan memperoleh kebaikan pula.
dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpikir yang lain. Kalau berpikir di luar itu, apalagi ada niat jahat, ingat waktunya. Sampai kapanpun juga ada hukumnya, hukum Tuhan. Siapa yang jahat, dia akan memperoleh imbalannya. Nanti pada waktunya kita lihat seperti itu. Itu mudah-mudahan dicermati. Saya yakin juga anggota DPR maupun pihak pemerintah, menteri, presiden, dan masyarakat luas lainnya pada paham tentang ajaran ini. Tapi nggak tahu apakah ini diterapkan, dijalankan atau tidak. Itu tergantung kembali kepada hati nurani masing-masing. Gitu. Oke, terima Itu. kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih.